Halo anak-anak kelas 3 dan anak-anak kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kalian semua baik-baik saja dan tetap semangat melaksanakan home learning. Nah anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Pastikan anak-anak sudah menyiapkan hati dan pikiran sehingga firman Tuhan yang Ibu Ayu sampaikan bisa kalian dengar dan kalian refleksikan dengan baik ya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan dan membaca sebagian dari firman Tuhan, pastikan anak-anak sudah mengambil jurnal devosinya sehingga apa yang Ibu Ayu sampaikan kalian bisa tulis di jurnal devosi ya. Oke anak-anak, kita akan mulai devosi kita hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih menyertai kami dan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Tuhan, saat ini kami bersatu hati untuk mengucap syukur akan apa yang telah kami peroleh saat ini. Saat ini juga Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami permuliakan, biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Ibu Ayu yang memberitakan firman. Biarlah tutur kata yang terucap dari mulut Ibu Ayu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan devosi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesuslah yang berdaulat, Tuhan Yesuslah yang berkehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu pujian kita dengan judul Engkaulah Perisaiku. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan janjimu di dalam hidupku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Kekuatan yang kau berikan.
Oke, pembacaan firman Tuhan kita hari ini masih sama dengan pembacaan firman Tuhan kemarin ya. Diambil dari kitab Ayub 4 ayat 1 sampai 9. Silakan anak-anak pause video ini terlebih dahulu dan baca kitab Ayub 4 ayat 1 sampai 9. Setelah selesai membaca, silakan lanjutkan untuk menonton video ini. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan bercerita ya. Ada satu cerita yang akan Ibu bagikan kepada anak-anak. Nah, jika anak-anak memiliki teman atau sahabat yang sedang sakit, apakah tindakan anak-anak sekalian? Apakah anak-anak akan tetap mengasihi dia, merawat dia, dan menyayangi dia? Atau justru anak-anak akan menegur dia, memarahi dia karena perbuatan-perbuatan dia yang tidak baik, yang jahat, dan yang berdosa mengakibatkan dia sakit? Apakah anak-anak berkata demikian ketika ada saudara atau sahabat teman-teman kalian yang sedang sakit? Coba, kalau kalian sedang melihat saudara atau sahabat kalian yang sedang sakit, apa tingkah laku kalian? Apa perbuatan kalian? Apakah kalian akan melakukan tindakan yang pertama tadi atau tindakan yang kedua? Coba anak-anak pikirkan ya. Ya anak-anak, kita kembali ke kisah Ayub dulu ya. Nah, Ayub ini memiliki sahabat, ada 3 sahabatnya, Elifaz, Bildad, dan Zofar. Ya, Ayub ini banyak sekali penderitaan yang dia alami. Sahabatnya pun sangat mengasihi dia, mengasihani dia karena penderitaan yang dia alami. Sahabatnya pun ikut sedih ketika dia mengalami penderitaan itu. Tetapi ada satu hal yang salah dari pemikiran sahabatnya Ayub. Mereka berpikir bahwa karena perbuatan dosanya Ayub, sehingga dia dapat mengalami sakit dan penderitaan seperti saat ini. Nah, mereka berpikir bahwa, wah, dosa Ayub ini ternyata sepertinya sangat besar. Dosa Ayub ini sangat luar biasa jahatnya, sehingga Tuhan mengizinkan hukuman ini, penderitaan ini terjadi pada Ayub. Nah, orang-orang pada zaman dulu berpikir bahwa ketika kita melakukan dosa yang besar, maka penderitaan yang kita alami juga akan besar. Ketika kita tidak melakukan dosa, maka kita akan hidup bahagia selamanya. Nah, itu pemikiran yang salah ya anak-anak. Karena apa? Karena semua rencana tidak bisa dikontrol oleh manusia, ya. Rencana Allah itu tidak akan berubah ketika manusia melakukan tindakan sekuat apapun, sebaik apa dan sejahat apapun, itu tindakan manusia itu tidak akan mengubah rencana Allah. Ya, dan dengan penderitaannya Ayub ini kita dapat melihat bahwa segala penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita maupun di dalam kehidupan Ayub itu semua kehendak Tuhan, ya. Bukan karena kita melakukan hal baik maka penderitaan itu Tuhan cabut dari kita. Bukan semata-mata karena itu, ya. Semuanya itu sudah dirancang oleh Tuhan. Jadi, apakah kita ketika melihat saudara atau teman kita yang sedang sakit ataupun sedang mengalami penderitaan, apakah kita langsung mengatakan bahwa itu kamu sih berbuat dosa, kamu sih berbuat jahat, makanya Tuhan hukum kamu? Memang betul, ketika kita berbuat dosa hukumannya adalah maut. Tetapi alangkah baiknya jika kita menjadi seorang sahabat, menjadi seorang saudara, jangan sampai kita menghakimi seperti itu. Karena Tuhanlah yang mempunyai rencana dan kita manusia harus menjalankan, harus mengikuti apa yang telah Allah rencanakan bagi kehidupan kita. Nah, anak-anak, dari kisah Ayub dan cerita yang singkat tadi Ibu ceritakan itu, kita perlu belajar bahwa jangan sampai kita sembarangan untuk mengartikan isi Alkitab.
kita harus benar-benar memaknai firman Tuhan. Jangan seperti pola pikir sahabat Ayub, ya, sembarangan begitu menyatakannya bahwa karena dosanya Ayub yang terlalu besar, makanya dia dihukum Tuhan semenderita itu. Ya, padahal kan bukan karena itu ya anak-anak ya. Jadi kita juga jangan sembarangan bicara kepada teman kita. Siapa tahu teman kita sakit karena memang dia tertular kena virus atau kena flu dari saudaranya, bukan karena dia yang tidak menjaga kesehatannya, tetapi karena memang di keluarganya ada yang kena flu, jadi dia terkena flu. Ya. Nah, jadi jangan sembarangan kita menyatakan dan mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati, kata-kata yang langsung menghakimi. Tidak boleh ya anak-anak. Jadi kita juga jangan sembarangan untuk memberitakan firman dan jangan sembarangan untuk mengartikan firman Tuhan. Oke, jadi dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita dapat pelajari dan kita dapat merefleksikan. Yang pertama, jangan sampai kita sembarangan mengartikan firman Tuhan. Yang kedua, jangan kita cepat menghakimi saudara ataupun sahabat kita. Yang ketiga adalah segala penderitaan yang kita alami itu semua telah dikehendaki Allah, ya. Bukan karena dosa kita yang begitu besar, maka Allah memberikan penderitaan yang begitu besar kepada kita. Bukan berarti juga orang yang tidak menderita, mereka tidak berbuat dosa sama sekali. Bukan seperti itu ya anak-anak, karena segala sesuatunya telah dirancang oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Silahkan anak-anak mengambil waktu untuk merefleksikannya. Oke, anak-anak kelas 3 dan anak-anak kelas 4, demikian devosi kita hari ini. Kiranya kita semua bisa merefleksikannya dalam hati kita dan kita bisa melaksanakannya ya anak-anak. Kita harus tetap semangat dan kita harus tetap merenungkan sebagian dari firman Tuhan rutin setiap harinya ya. Sekarang Ibu Ayu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita satukan hati kita akan berdoa untuk mengakhiri devosi ini dan kita akan berdoa untuk melanjutkan aktivitas kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Kami boleh Tuhan ingatkan lagi melalui devosi ini. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak, biarlah apa yang telah kami dengarkan firman hari ini dapat kami laksanakan hari ini dan hari-hari seterusnya ya Tuhan. Berkati Bapak Ibu Guru yang mengajar dari sekolah, kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, tetap memberikan kekuatan agar dapat mendidik setiap anak murid dengan baik. Berkati orang tua kami yang sedang mencarikan kami nafkah, yang sedang bekerja, Tuhan Yesus yang memberkati mereka, lindungi mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat membimbing kami dan memenuhi kebutuhan kami. Tuhan Yesus juga yang memberkati kami, setiap anak-anak kelas 3 dan kelas 4 yang belajar dari rumah masing-masing. Tuhan menyertai mereka, Tuhan ingatkan mereka, Tuhan tegur mereka jika mereka mulai lalai, jika mereka mulai malas untuk belajar. Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka, Tuhan yang menghibur mereka di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami juga menyerahkan setiap perangkat yang kami gunakan ya Tuhan, baik itu laptop maupun itu HP. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap sinyal dari kami, sehingga kami dapat mendengarkan, kami dapat berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru dengan lancar ya Tuhan. Tuhan berkati juga para tenaga medis yang sedang mengobati masyarakat yang mengalami kondisi kurang enak tubuh, yang mengalami COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberkati tenaga medis, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hati untuk mau merawat dan melayani. Tuhan Yesus juga yang memberkati orang-orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh, terutama orang-orang yang mengalami penyakit COVID ini.
Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kekuatan, dan tetap berikan mereka pengharapan. Kami serahkan Tuhan sepanjang hari ini dan hari-hari esoknya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat, biarlah Tuhan yang senantiasa bersama kami menuntun setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih telah mendengarkan Ibu Ayu untuk menyampaikan devosi hari ini. Sampai ketemu di devosi selanjutnya. Bye-bye.